Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya mau menyanyikan sebuah pujian. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Yesus. Berlindunglah dalam sabda Tuhan. Amin. Bapak Ibu, lagu tadi mengatakan bahwa hari-hari ini begitu banyak berita-berita di mana-mana saudara dengar ya. Akan ada krisis ekonomi, akan ada wabah lagi yang muncul, dan berbagai berita-berita di mana-mana kalau saudara dengar, dan saudara terus fokus kepada berita-berita itu, pasti yang terjadi adalah saudara akan cemas. Benar nggak? Dan cemas itu sudah setua dunia, Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini menjelang hari-hari terakhir, Alkitab berkata akan datang masa yang sukar. Dan karena kondisi dunia yang semakin sukar, masalah yang semakin bertubi-tubi, penyakit-penyakit yang nggak pernah ada tiba-tiba ada, masalah-masalah yang dulu kayaknya jarang-jarang terjadi, sekarang terjadi, membuat manusia begitu cemas. Alkitab berkata bahwa orang akan mati bukan karena penyakit, tapi orang akan mati karena ketakutan. Dan ketakutan itu pasti disebabkan oleh rasa cemas, ya. Cemas yang berlebihan akhirnya akan menimbulkan rasa ketakutan, dan akhirnya menimbulkan stres, menimbulkan depresi, dan akhirnya berakibat sampai kepada sakit, penyakit, dan akhirnya kita bisa saja meninggal dengan cara yang kurang bagus karena dalam kecemasan, ya. Dan Tuhan mau ajarkan Bapak Ibu pagi hari ini bersama dengan saya untuk bagaimana kita bisa mengatasi rasa cemas ini. Rasa cemas itu manusiawi, kita ada di dunia ini. Tetapi jangan biarkan itu menguasai kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Jadi kita harus di sini firman Tuhan berkata bahwa kesudahan segala sesuatu, artinya dunia yang saudara dan saya tinggali ini, bumi yang semua yang kita tinggali ini nggak akan selamanya. Jadi kita ini bukan, makanya selalu kalau Pastor Luther tanya, Bapak Ibu berasal dari mana? Jangan bilang dari Ambon atau dari manapun, karena kita memang KTP kita tidak ada kan asalnya dari mana, lahir di situ iya. Tapi kita bukan berasal dari bumi, amin. Kita berasal dari surga, dan kita akan kembali ke sana. Makanya bumi ini boleh binasa nanti satu saat, tapi Bapak Ibu Saudara nggak akan ada di sini lagi. Haleluya. Sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita. Nah, kita berkata, kuasailah dirimu. Bagaimana cara kita menguasai diri? Hanya satu caranya, yaitu dengan firman Tuhan. Dan ketika kita bisa menguasai diri,
baru kita bisa berdoa. Dan ternyata semua hal yang kita alami dalam hidup ini hanya bisa kita atasi dengan yang namanya doa. Karena ketika kita berdoa, maka surga intervensi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Haleluya. Ada berbagai alasan orang itu bisa menjadi cemas. Alkitab juga mencatat itu, Bapak Ibu, ya. Paulus, seorang rasul besar pun, ketika dalam perjalanan penginjilannya, Rasul Paulus pun satu ketika dia tiba di satu tempat di Troas, dan di sana dia tidak menemukan muridnya, ya, anak rohaninya, yaitu Titus, dan itu pun membuat dia cemas. Padahal ini dia lagi dalam perjalanan penginjilan. Dia khawatir tentang keberadaan Titus dan tentang tugas-tugas yang Titus lakukan, ya. Ayatnya ada di dalam 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-13. Dikatakan di sana, tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus, ya. Ini kekhawatiran, kecemasan yang akhirnya terjadi dari seorang rasul besar seperti Paulus, ya. Artinya kecemasan itu bisa menimpa siapa saja, ya, dalam hal-hal yang sekecil ini pun. Kemudian kita lihat alasan lagi kenapa orang bisa cemas. Amsal 15 ayat 16 berkata, lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Saudara, orang kaya itu mereka cemas loh. Mereka cemas dengan apa? Dengan simpanannya. Waduh, nanti kalau keuangan menurun, ya, suku bunga menurun dan berbagai, bagaimana dengan bisnis, bagaimana dengan usaha, bagaimana dengan hartaku ini, jangan sampai ada yang mencuri, bagaimana dengan rumah, makanya dipasang satpam, ya, dikasih pakai CCTV, itu kan sebenarnya bagian daripada kita cemas, kita takut jangan sampai, itu pengamanan sebenarnya, tapi kan di dalam unsurnya adalah supaya kita itu sebagai sebuah pertahanan sebenarnya, ya kan? Coba kalau kita misalnya, pasti aman semuanya, kita berpikir, sudah nggak ada masalah. Pasti kita nggak perlu dong pasang CCTV, nggak perlu dong pakai satpam di depan, ya. Ini logika saja. Tetapi ketika kita melakukan itu karena kita was-was, jangan sampai ada maling, ya nggak? Nah, itu alasan-alasan yang bisa saja terjadi, ya. Karena kita punya banyak harta, kita malah cemas dengan semua yang kita miliki. Apalagi Bapak Ibu, karena kita telah melakukan sebuah kesalahan, karena kita berdosa, ya, itu menimbulkan juga kecemasan. Mazmur 38 ayatnya yang ke-18. Ini tulisan dari seorang Daud, ya. Seorang yang sangat dicintai tapi dia juga melakukan kesalahan. Di sini dikatakan, "Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku." Ya, melakukan kesalahan, ya Bapak Ibu, dan banyak kesalahan yang dia lakukan juga. Tapi dia adalah orang yang, saudara tahu nggak sih, kalau kita berdosa, Tuhan tuh nggak terkejut. Tuhan itu nggak shock melihat kita tuh berdosa. Kenapa? Karena memang kita ada di dalam tubuh daging yang punya tabiat bisa saja melakukan dosa. Yang Tuhan tuh shock atau Tuhan itu terkejut adalah ketika kita udah berdosa dan kita nggak mau kembali, kita nggak mau bertobat. Dengan kata lain, kita nggak mau reposi pada Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Jadi betapa kalau kita sudah berdosa dan kita nggak kembali, itu yang membuat Tuhan terkejut. Tuhan nggak terkejut kalau saudara dan saya salah. Kita bisa saja jatuh, kita bisa saja melakukan kesalahan. Tuhan nggak kaget dengan itu, saudara. Selama kita ada di dunia, kita masih punya kemampuan untuk melakukan itu. Kita ada dalam tubuh dosa. Yang Tuhan kaget adalah udah berdosa nggak mau bertobat, ya. Jadi jangan sampai kita membuat Tuhan terkejut, ya, dengan kesombongan tidak mau bertobat. Selama ada kesempatan, kita harus selalu punya hati yang mau kembali kepada jalan yang benar. Makanya kita juga jangan jadi orang Kristen yang susah mengampuni, karena itu juga membuat Tuhan terkejut. Tuhan kita siapa? Nggak mau mengampuni kalau ada orang yang melakukan kesalahan. Ya, jadi kita harus punya hati seluas samudra. Amin Bapak Ibu, untuk rela mengampuni apapun yang orang lakukan kepada kita. Ya, jadi cemas itu bisa karena kesalahan. Jangan cemas karena kesalahan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha mengampuni. Amin. Kemudian
kita bisa cemas karena juga melakukan atau mengambil hal-hal yang hal-hal atau melakukan sesuatu yang memutuskan yang tidak sesuai dengan yang benar. Ya, contohnya Daniel 5 ayat 9. Dikatakan di sana, sesudah itu sangatlah cemas Raja Belsyazar dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Kenapa? Karena dia bermimpi, ya, dia melihat sebuah tangan yang tertulis Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan ketika Daniel menafsirkannya, Daniel menjelaskan tentang pemerintahan raja yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan akibatnya adalah pemerintahannya akan segera berakhir. Dan itu terjadi, saudara, setelah Daniel menyatakan apa yang akan terjadi, maka beberapa 1 minggu kalau nggak salah itu setelah itu raja mati. Ya, jadi itu bisa membuat kita menjadi orang yang cemas. Cemas juga bisa karena kita kehilangan sesuatu, ya. Contohnya Tuhan Yesus, ya, orang tuanya cemas. Lukas 2 ayatnya yang ke-48. Ketika Tuhan Yesus menghilang ke bait Allah, orang tuanya sedang mencari-cari, Yesus sudah nggak ada. Dikatakan, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Waktu mereka menemukan dia ada di bait Allah. Dia sedang mengajar di sana, orang tuanya sedang mencari. Lalu ibunya bilang, "Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Padahal engkau lagi datang di bait Allah berkhotbah. Ya, jadi orang tua Yesus pun bisa cemas, saudara. Ya, bahkan ada yang merasa cemas karena takut dibunuh dan akhirnya melakukan hal yang salah. Contohnya siapa? Abraham. Ya, ketika Abraham dengan istrinya Sarah masuk ke negeri asing, di sana dikatakan bahwa Abraham mengatakan kepada raja di negeri itu bahwa itu bukan istrinya Sarah, tapi saudaranya. Akhirnya raja itu mau mengambil Sarah menjadi istrinya, ya. Tetapi akhirnya Tuhan intervensi untuk membela Sarah sehingga Sarah tidak jadi istri raja itu. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Akhirnya mereka bertanya kepada Abraham, "Kenapa kamu melakukan itu? Kamu bilang itu saudaramu, padahal dia istrimu." Lalu ini kata Abraham, Kejadian 26 ayat 27. Ketika orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, lalu berkatalah Abraham, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Jadi ketakutan atau kecemasan yang tidak beralasan, dan akhirnya bahkan dia hampir menyerahkan istrinya kepada raja. Bisa juga kecemasan disebabkan karena kesulitan hidup. Lukas 12, 29, 31. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ya, itu kata firman Tuhan. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tetapi carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Jadi orang cemas karena apa, Bapak Ibu? Karena makanan, karena minuman, karena kesulitan ekonomi. Menurut berita-berita yang kita dengar, ya, tahun-tahun depan akan ada banyak krisis, ya, khususnya untuk krisis-krisis keuangan. Kenapa? Ada masalah pangan dan sebagainya. Karena salah satu kemarin kita ngomong, Ukraine sebagai salah satu penghasil gandum, saudara, ya, dia sedang perang dan begitu banyak pasokan barang yang akhirnya tidak bisa terkirim. Dan orang-orang berkata bahwa hati-hati dengan pemakan gandum, karena mereka akan mengalami masa-masa krisis di mana orang akan kekurangan gandum. Saudara yang suka makan roti gandum, saudara yang suka makan Quaker, mama saya pasti salah satu yang akan kehilangan Quaker, ya, karena dia setiap pagi makan oat. Nah, saudara, ini menimbulkan kecemasan, ya. Di mana-mana akan ada kecemasan. Dan dunia memberikan solusi untuk mengatasi kecemasan. Ada tips yang dikatakan oleh seorang ahli. Dia bilang, tips untuk bisa mengatasi kecemasan itu adalah berpikir positif, ya, percaya diri bahwa all is well.
Semua akan baik-baik saja. Dunia ini meniru apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Sebab itu orang kalau konseling dengan saya, selalu saya arahkan mereka untuk menghafal firman ini, ya. Saya sendiri melatih diri saya untuk itu. Filipi 4 ayat 8, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau saudara ingat bacaan tadi di atas, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hal pertama yang saudara dan saya harus kuasai untuk mengatasi kecemasan ini adalah pikiran. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita punya pikiran bisa terkontrol, pikiran kita tidak melalang buana memikirkan hal-hal yang buruk. Aduh, nanti kalau anakku gagal bagaimana? Aduh, nanti kalau bisnisku hancur bagaimana? Aduh, nanti kalau suamiku disabet orang bagaimana? Aduh, kalau nanti kita punya pelayanan ini tidak berkembang bagaimana? Pikiran-pikiran buruk ini akan membuat kita cemas. Dan ketika Filipi 4 ayat 8, kita pikirkan yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, bahwa semuanya akan baik-baik aja, all is well, semua akan baik-baik saja, semua bisa terkendali, bahwa suami saudara yang selama ini sedang tersesat akan kembali, bahwa anak saudara yang nyasar akan pulang ke rumah, bahwa bisnis saudara akan dipulihkan, katakan amin, bahwa kesehatan saudara separah itu pun bisa Tuhan sembuhkan, amin. Ketika saudara punya problem-problem yang menurut dunia nggak mungkin teratasi, tapi saudara punya pikiran yang bisa mendrive itu bahwa semuanya bisa dengan Tuhan, pasti bisa. Amin. Energi dunia, apapun yang terjadi di sekeliling saudara, bisa saudara kontrol dengan pikiran dan pikiran yang diisi oleh firman Tuhan. Ketika kita punya pikiran, pikirkan apa yang harus kita pikirkan. Ya, yang pertama, saudara dan saya harus percaya, ya. Di dalam pikiran itu, di dalamnya bisa saudara percaya atau saudara cemas. Dua hal bisa terjadi. Tapi mari ambil yang bagian yang penting bagi saudara, yaitu percaya. Saya sedang sebuah permintaan khusus bahwa saya ingin jadi orang percaya. Saudara pikir, wow, itu hamba Tuhan kok minta menjadi orang percaya. Sudah jadi orang percaya, tapi saya mau ke level yang lebih lagi. Sangat mempercayai Tuhan, sehingga tidak terusik dengan situasi. Apapun yang terjadi, itu yang disebut iman. Saya tidak hidup dengan apa kata orang, tradisi, keadaan di sekeliling saya, tapi saya mau hidup dengan apa kata firman Tuhan. Itu yang disebut percaya. Amin. Bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Amin. Bahwa rancangan Tuhan, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ini rancangan Tuhan bagi saudara. Ini yang saudara harus pikirkan. Jangan pikir rancangan setan. Setan itu mau menghancurkan. Ingat misi iblis di dalam Yohanes 10 dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Haleluya, Yohanes 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yesus datang untuk memberi hidup, untuk memberi kelimpahan, untuk memberi pertolongan bagi saudara. Setan mau mencuri itu dari saudara. Makanya jangan terusik dengan semua tipu dayanya, tapi percaya, fokus kepada rancangan Tuhan, ya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Yeremia 9 ayat 11. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Ini rancangan Tuhan bagi saudara. Bacakan dan katakan kepada diri saudara
bahwa rancangan Tuhan bagiku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Keadaan bisa terjadi yang sebaliknya, tapi percayalah bahwa firman Tuhan ya dan amin. Bahwa firman yang pergi tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang Tuhan perintahkan adalah rancangan Tuhan bagi saudara, bagi Ibu Verena, bagi Ibu Maria, bagi Ibu Diana, bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom semua, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, bagi saya, semuanya adalah rancangan damai sejahtera. Percaya aja. Bagaimana caranya? Tuhan akan melakukannya dengan caranya, bukan cara kita. Haleluya. Itu akan membuat kita kuat. Sekalipun begitu banyak badai masalah yang datang. Percaya saja. Saya pernah punya satu masalah ketika saya begitu khawatir dengan situasi. Ya. Tetapi di dalam situasi itu, rancangan Tuhan itu seperti tingginya langit dari bumi. Saya mungkin pernah cerita, saudara. Waktu saya mau pulang dari Belanda, dan saya punya barang itu overfrah. Ya, barang berat banget. Dan timbangan itu saya yakin di rumah saja sudah begitu, apalagi di bandara. Dan yang saya pastikan adalah bahwa saya harus bayar sementara uang saya sudah tidak ada. Dan apa yang terjadi? Saya berdoa minta Tuhan, saya mohon kirim malaikat untuk mengangkat bagasi saya pada saat ditimbang, supaya tidak keberatan. Dan yang terjadi adalah justru ketika sampai di bandara, nama saya tidak ada di komputer. Hanya ada nama kakak saya dan teman kakak saya. Dan saya dikatakan nggak bisa pulang. Saudara, itu stresnya double kan? Bagasi keberatan, nggak ada uang. Ini yang terjadi adalah nama nggak ada pula. Lalu sepanjang kita datang dari awal, saya sudah nangis, saya sudah lupa Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya sudah cemas karena itu mau anniversary gereja. Dan saya juga orang yang tidak bisa berjalan sendiri. Saya punya kakak-kakak, kalau pulang bagaimana dengan saya? Dan saya cemas, saudara. Tetapi di menit-menit terakhir, ketika kakak saya bilang, ayo kita bersepakat, kita berdoa. Apa yang terjadi? Pesawat sudah mau terbang. Kita sudah datang mungkin 2 jam, 3 jam di airport, saudara. Dan dari awal kita datang sampai sekarang, semua barang orang sudah masuk. Barang-barang kami nggak bisa masuk karena nama saya tidak ada. Dan di menit-menit terakhir, ketika pesawat sudah akan tutup pintu dan akan terbang, dan berarti mereka berdua juga nggak mau pergi. Mereka itu sudah nangis, antara nangis, aduh saya tinggal, mereka pergi, dan bagaimana dengan saya? Di saat itulah terdengar teriakan. Itu menit-menit terakhir. Diteriakan, nama saya Liowin, dan mereka teriakin, Liowin, namamu muncul. Bayangkan, saudara, padahal itu udah cek ke Jakarta, cek Indonesia, cek kemana-mana tempat Belanda, nggak ada nama saya. Tiba-tiba nama saya bisa nongol di sana. Dan apa yang terjadi? Karena sudah darurat, tidak mungkin ditimbang. Jadi barang-barang saya yang berat, kakak saya semuanya masuk tanpa ditimbang, termasuk handbag saya dibawa lari oleh orang dari maskapai, dibawa ke bandara, dan mereka teriak sama kita, run. Pesawat sudah mau terbang. Dan saudara, tanpa sepeser rupiah pun, jadi syarat saya punya doa malaikat untuk mengangkat bagasi beda dengan cara Tuhan. Saya berpikir pada waktu terjadi timbangan, malaikat angkat bagasi saya supaya timbangannya ringan. Yang terjadi, Tuhan delete nama saya. Dan di menit-menit terakhir, nama saya tiba-tiba malaikat kasih muncul lagi di layar. Saya tuh kadang-kadang kalau saya bayangkan ya, saudara, saya tuh berjalan dalam hal-hal yang benar-benar melihat tangan Tuhan tuh ajaib-ajaib banget. Seperti itu salah satunya. Dan kita berangkat, bahkan saya punya tas dibawa lari sama orang maskapai. Saya lari dengan tangan tanpa bawa barang sampai di pesawat. Begitu kita naik, saya pun duduk akhirnya di bagian depan karena itu tempat yang masih kosong, dan pintu pesawat ditutup dan kita berangkat. Wow, di pesawat sepanjang jalan tuh saya menangis, sedang memikirkan cara Tuhan, rancangan Tuhan jauh di luar rancangan saya yang sangat cuman sebesar bakpao. Makanya kalau saudara punya masalah, udah nggak usah mikir. Ternyata yang kita pikirin nggak sama dengan yang Tuhan pikirkan. Amin, Bapak Ibu. Jangan cemas. Percaya saja, ya.
Saya ingat waktu saya duduk di pesawat seperti ada satu tangan yang ini kepala saya seperti bapak-bapak, mama-mama yang lihat. Nah, ya, karena waktu pagi waktu kita mau pergi ke pesawat, saya sudah berdoa dengan kakak saya waktu subuh-subuh dan saya tuh dikasih penglihatan seperti sunset, matahari mau tenggelam dan saya lihat pesawat lewat. Jadi sebenarnya Tuhan tuh udah warning ke saya gini loh. Nanti sepertinya terlambat, tapi kamu pasti terbang gitu loh. Tuhan tuh udah kasih tahu gitu, tapi saya tuh cemas, lebih fokus kepada timbangan dan nama yang nggak ada, kebanding dari apa yang Tuhan sudah katakan. Saudara, kita juga bisa mengalami seperti itu. Ketika situasi tidak terkendali, kita bisa menjadi cemas. Pagi ini, jangan cemas, percaya saja bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Amin. Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Jadi tugas saudara dan saya apa? Udah deh, cinta Tuhan aja. Amin. Kalau kita menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala hal, termasuk seperti yang tadi saya alami. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita kontrol untuk kita pikirkan? Dengan percaya. Pertama, percaya bahwa janji Tuhan atau percaya kepada rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi saudara karena Dia Bapa yang baik. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Yesaya 43 ayat yang kelima. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Alkitab ini saudara berisikan begitu banyak cerita tentang pernyataan Tuhan yang menyertai kita. Ya, kita akan berjalan melalui api, tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air, tidak akan dihanyutkan. Wow, itu janji Tuhan. Di film-film Tionghoa itu, ya, saudara tahu ujian-ujian untuk menjadi di perguruan-perguruan tertinggi itu melalui air dan mereka tidak hanyut. Melalui api dan mereka tidak terbakar. Demikian pun janji Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Saudara dan saya akan tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai kita. Bagaimana kita bisa cemas kalau kita tidak merasakan penyertaan Tuhan? Karena kita tidak merasa penyertaan Tuhan, kita bisa cemas. Saya pernah cerita satu saat saya di pesawat dan goncangan yang cukup hebat. Saya takut, saudara. Dan tiba-tiba saya akhirnya kan jadikan itu judul khotbah saya. Jangan takut, aku di sini, gitu ya. Karena pada saat itu saya begitu cemas dan ada suara bilang begini, aku di sini, kenapa kamu takut? Tuhan menyertai saudara dan saya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ibrani 13, kita lihat ayatnya, ayat 5-6. Dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pun. Karena Allah telah berfirman, ayat 6 kalau ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Saudara coba bilang dulu. Saudara bilang ya, deklarasikan ya. Ketika kita mengatakan sesuatu, itu terjadi loh. Benar. Karena Yesus ada di dalam kita. Dia menciptakan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Kalau saudara takut, saudara bilang kalimat ini. Aku akan berkata, Tuhan adalah penolongku. Ganti namaku dengan nama saudara. Tuhan adalah penolong Leni. Leni tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bisa juga saudara lihat di dalam Yesaya 43 ayat 5. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Bilang kepada diri saudara sendiri. Jangan takut Leni karena Tuhan menyertai engkau. Jangan takut ibu-ibu, jangan takut bapak-bapak karena Tuhan menyertai kita. Tuhan adalah penolong kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan ada dengan saudara. Dia Immanuel. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Yang kedua adalah percaya dengan penyertaan Tuhan. Dia Immanuel. Yang ketiga, percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Ya.
Lukas 12:29-30 berkata, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu akan makan, apa yang kamu minum, janganlah cemas hatimu. Lukas 12:29-30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau saudara mikir, makan, minum, pakai, melebihi mikir bahwa Tuhan akan pelihara saudara, saudara sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Alkitab berkata, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi ternyata makan, minum, pakai, dan semua kebutuhan-kebutuhan kita primer ataupun sekunder, itu cuman bonus tambahan. Haleluya. Yang paling utama Tuhan sudah berikan kepada saudara, yaitu keselamatan, kehidupan, dan penyertaannya, pemeliharaannya yang Tuhan akan berikan. Tidak selalu keadaan kita akan baik, ya. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara. Dia nggak menabur, dia nggak menuai. Tuhan jaga. Bunga di padang, dia nggak memintal. Tapi Alkitab bilang dalam segala kemewahan Salomo, manusia terkaya di muka bumi, nggak berpakaian seindah salah satu dari bunga. Rambut di kepala saudara, secinta-cintanya saudara dengan istri, dengan suami, dengan anak, nggak mungkin kita bisa hitung rambut mereka. Tapi Tuhan, rambut di kepala kita pun Tuhan tahu jumlahnya. Wow, it's amazing. Itu kasih yang powerful. Artinya Tuhan sangat care dengan saudara. Ngapain sampai tahu jumlah rambut di kepala saudara? Itu sebuah gambaran tentang betapa Tuhan sangat mencintai kita. Dia sangat menghargai saudara dan saya. Bahkan kalau saudara sisir rambut dan rambutmu rontok, itu mungkin Tuhan bisa, malaikat teriak, nomor 9 lepas dari kepalanya Leni. Nomor 10 lepas dari rambutnya. Ibu bapak yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Artinya rambut di kepala aja Tuhan hitung, apalagi kebutuhan-kebutuhan kita. Percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara tulis dulu di kolom komentar.
Saya percaya Tuhan memelihara saya. Saya percaya saya biji matanya Tuhan. Tuhan pasti menjaga saya. Dan yang terakhir, saudara, kita harus percaya dengan pembelaan Tuhan. Tuhan itu pasti membela saudara dan saya. Amin. Dalam kitab Yesaya Ulangan, ya, dikatakan di dalam 41 ayat 13 dikatakan, kitab Ulangan 3 ayat 22. Tuhan memberikan jaminan kepada Yosua bahwa dia pasti menang dalam perang karena Tuhan yang berperang untuk dia. Wow. Jadi dalam peperangan yang saudara dan saya hadapi, apapun itu, peperangan melawan masalah ekonomi, peperangan melawan masalah sakit penyakit, peperangan melawan masalah keluarga, suami saudara, istri saudara, anak saudara, masalah yang terjadi di sekeliling teman-teman, apapun itu, ketika saudara serahkan ke Tuhan, mundur, biar Tuhan yang berperang untuk saudara. Dia yang akan membela saudara. Amin. Serahkan semua perkara kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan berperang untuk kita. Kalau udah kasih, udah lepaskan saja, nggak usah dipikirin, mundur. Ya, contoh, kalau saudara punya handphone rusak, lalu saudara kasih ke tukang servis handphone, tapi saudara nggak mau lepas, saudara pegang, dia pegang. Bagaimana bisa jadi? Sama, ketika kita udah serahin masalah kita ke Tuhan, lepaskan aja. Caranya bagaimana? Tidak usah pikirkan bagaimana jadinya Tuhan akan mengatasinya. Contoh seperti kisah tadi saya, saudara ya. Saya berpikir caranya mungkin malaikat pegang bagasi saya sehingga nggak keberatan. Tetapi cara Tuhan itu loh, nggak masuk akal. Nggak bisa kepikir. Bagaimana saya bisa tahu kalau nama saya di akhirnya akan muncul dan bagasi saya tidak perlu ditimbang. Kan saya nggak pernah bisa berpikir. Tapi itulah rancangan Tuhan. Begitu jauh, begitu tinggi. Jadi pembelaan Tuhan itu pasti datang dalam kehidupan saudara. Amin. Yesaya 41 berkata, Tuhan akan memberikan penguatan kepada kita. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Tuhan akan membela. Tuhan pasti akan menolong kita. Kenapa? Karena kita adalah biji matanya Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Alkitab berkata, musuh apapun, ingat musuh kita bukan darah dan daging. Jadi kalau ada orang menyakiti saudara, jangan benci dia. Benci roh yang ada di dalam dia. Karena setan menunggangi orang itu untuk membuat saudara terdistract. Untuk membuat saudara keluar daripada jalurnya Tuhan. Yang saudara harus lakukan adalah saudara mendoakan dia supaya dia terlepas. Biarkan pembelaan itu adalah hak Tuhan. Ada salah satu hal yang saudara dan saya nggak perlu lakukan adalah pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Serahkan saja kepada Tuhan. Masalahmu, persoalanmu, saya ingat waktu kita sedang melakukan pembangunan, kita ditipu. Kita mengalami banyak perlakuan-perlakuan yang nggak menyenangkan, saudara. Bahkan saya kalau misalnya ada orang memfitnah, menggosip, saya dengar atau saya orang bilang ada yang kirim berita begini, ada yang bilang kalimat-kalimat yang gak menyenangkan dan sebagainya. Saya tuh orangnya baperan, saudara. Saya biasanya tuh gitu, saya nangis. Tapi hari berganti hari dalam perjalanan saya mengikut Tuhan, melihat bagaimana tangan Tuhan menolong. Bahkan saya punya sebuah buku diari dengan Tuhan, agenda pribadi saya dengan Tuhan, di mana Tuhan bilang begini,
kamu tetap punya hati, karena saya nggak bisa balas gitu. Kalau orang jahatin saya tuh saya nggak punya kemampuan untuk ngebalas. Yang ada saya merasa terluka sendiri begitu. Dan Tuhan bilang begini, kamu memang nggak perlu bela diri, kamu memang nggak perlu balas. Kamu kasih saja ke aku, kamu mundur, aku papamu, aku pasti bela. Dan saya, setiap kali saya mendapat atau saya ada orang yang misalnya menyakiti atau orang, saya bilang saya laporan ke Tuhan. Kalau itu tulisan saya tunjukin, Bapak baca, no. Bapak lihat, ini ada perkataan begini kepada saya. Kalau ada orang melakukan, saya cerita ke Tuhan. Tuhan, orang bilang saya begini, orang melakukan kami begini, kami ditipu Tuhan, kita cerita ke Tuhan. Dan saudara tahu nggak? Kalau Tuhan yang bela, saudara aman. Saudara tenang aja, tangan saudara nggak perlu kotor. Mulut saudara nggak perlu balas. Saudara tenang aja. Tuhan akan membela. Tuhan akan menolong. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Dan kalau Tuhan yang bela, kalau Tuhan yang membuka pintu seperti lagu tadi. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mungkin saudara merasa ini perlakuan yang terlalu buruk. Saya kok bisa seperti ini pengalaman saya. Saudara tuh bernilai di mata Tuhan. Uang 100.000, ya, itu salah satu mata uang paling besar di negara ini. Jatuh di lumpur, jatuh di tempat-tempat yang kotor, tetap kita bisa ambil, ya enggak? Kenapa? Karena punya nilai. Saudara dan saya, sekalipun dunia mengatakan hal yang buruk tentangmu, sekalipun saudara mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan, sekalipun masalah itu di dalam hidupmu, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dan biarkan Dia yang berperkara bagi saudara. Biarkan Dia yang membela engkau. Dia pasti akan menolong saudara. Haleluya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada saudara. Sehingga saudara akan keluar dengan nilai Tuhan. Sesungguhnya di balik semua proses yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, Tuhan mau mengeluarkan nilai-nilai ilahi yang bernilai kekal. Yang pertama, saudara harus percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Yang kedua, saudara harus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara harus percaya bahwa Tuhan pelihara engkau. Rambut di kepalamu pun Tuhan hitung semuanya. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, apalagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan yang keempat, percaya bahwa Tuhan pasti membela kita dalam segala situasi. Membela bukan saja terhadap manusia, orang-orang yang mungkin menyakiti saudara. Alkitab berkata, bersatu jalan musuh maju menyerang. Musuh di sini jangan saudara bayangkan setan ya, atau membayangkan manusia ya, tetapi iblis yang bercokol di balik manusia. Alkitab berkata, bertujuh jalan Tuhan pukul mereka mundur. Artinya masalah datang satu jalan, masalah datang full menyerang saudara. Tuhan akan biaskan itu sehingga saudara keluar sebagai pemenang. Pagi hari ini, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang ada di dalam kecemasan. Saudara yang sedang khawatir. Kekhawatiran tidak menambah apapun dalam hidup kita. Kekhawatiran malah mengambil kesehatan kita. Kekhawatiran malah membuat kita stres, membuat kita depresi, membuat kita galau. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman-Nya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Jauh melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Kalau Bapak Ibu adalah orang yang sedang cemas dengan apapun itu, dengan kesehatan, dengan masalah ekonomi, dengan masalah suami, dengan masalah istri, dengan masalah anak-anak, saudara berserah kepada Tuhan. Mari
Saudara membayangkan, ini tentang saudara dan Tuhan ya. Saudara membayangkan masalahmu itu engkau pegang dan sekarang kasih ke Tuhan. Angkat kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku serahkan masalahku kepadamu pagi ini. Apa yang menjadi masalah saudara? Penyakitku Tuhan. Masalah penyakitku, aku serahkan kepada Engkau. Tuhan, sembuhkan aku. Aku serahkan masalah suamiku Tuhan. Tuhan, bawa dia kembali. Tuhan, rubah dia. Berikan rotaku Tuhan bagi dia. Masalah anak-anakmu, Tuhan, aku serahkan anakku ke dalam tangan-Mu. Tuhan, bisnisku aku kasih ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kendalikan. Tuhan, kendalikan. Tuhan, ambil alih. Saudara serahkan kepada Tuhan pagi ini. Tuhan, lihat apa yang anak-anakmu sedang serahkan pagi ini kepada Engkau. Tuhan, Engkau berjanji, serahkanlah khawatirmu kepadaku. Maka aku yang akan memelihara kamu. Kalau burung di udara, Tuhan pelihara. Kalau bunga di padang, Tuhan hiasi. Apalagi putra-putrimu, Tuhan. Biji matamu, Tuhan. Ibu Karuyen, Ibu Lina, Tuhan, Keon, Ibu Diana, Tuhan. Ini putri-putrimu, ini putra-putramu, Ibu Kayati. Tuhan, pelihara mereka. Tuhan, bela mereka. Tuhan, sertai mereka. Tuhan menyerahkan, memberikan kepada mereka masa depan yang penuh harapan. Dan saudara ambil, pagi ini Tuhan sudah kasih itu kepada saudara. Saudara tinggal ambil. Dan jangan lagi cemas. Jangan lagi khawatir. Kalau saudara mulai khawatir, pikir Filipi 4 ayat 8. Pikir yang manis, bahwa semuanya akan beralih. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan berubah. Dan Tuhan akan bekerja untuk kebaikan. Tuhan, hamba sudah selesai. Tapi Roh Kudus jangan berhenti. Terus bekerja. Dan pagi ini, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang tidak punya pengharapan, menemukan pengharapan. Engkaulah solusi atas semua masalah kehidupan kami. Engkau nama di atas segala nama. Sebab itu kami taruh semua nama masalah kami di bawah nama yang berkuasa. Nama Yesus. Dan kami katakan selesai. Karena Engkau menyalibkannya di salib bagi kami. Dan Engkau katakan sudah selesai. Artinya semua masalah, persoalan, apapun yang sedang kami hadapi. Kami tidak mau melihat masalah itu. Tapi kami mau melihat Tuhan yang lebih besar dari semua masalah kami. Angkat semua roh kecemasan yang ada di hati kami. Angkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami katakan keluar dari hati kami. Dan kami katakan kami penuh damai. Kami penuh sukacita. Kami penuh dengan pengharapan. Karena pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Berapa banyak saudara yang merasa pagi hari ini lega? Berapa banyak saudara yang tadi datang saudara cemas? Dan pagi ini saudara merasa saudara sudah lebih lega? Amin. Saudara percaya? Saudara boleh raise hand. Katakan saya sudah lepas. Saya sudah bebas dari kecemasan. Saya hidup baik-baik saja. Semua akan terjadi untuk kebaikan saya. Allah turut bekerja dalam semua hal untuk kebaikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Pastor Luther. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya kita pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari hidup bebas dari kekhawatiran Bapak Ibu ya. Orang bebas dari krisis, kita bebas dari kekhawatiran. Kekhawatiran itu sumber masalah. Orang khawatir ngomong sembarangan, pikir sembarangan, ambil keputusan sembarangan. Orang khawatir itu berdoa tapi nggak percaya. Akhirnya kita nggak lihat jawaban. Ya, bahkan khawatir itu membuat fisik kita akan semakin menurun. Cara untuk menghilangkan khawatir itu adalah belajar percaya firman Tuhan. Cuman itu. Ketika Bapak Ibu belajar percaya firman Tuhan, bagaimana caranya? Baca firman setiap hari. Dengarkan firman. Ketika dapat rema, pegang, simpan dalam hati, jangan lepaskan, jangan ganti dengan apapun. Ada 3 hal di dalam kitab Wahyu yang Tuhan suruh kita beli. Yang pertama, beli jubah putih. Jubah itu kehidupan. Yang kedua adalah beli emas. Dan ketiga, beli minyak untuk pelumas. Kata yang dipakai adalah beli. Untuk saudara dan saya bebas dari kekhawatiran, maka ada harga yang perlu kita bayar. Kata beli itu keluarkan sesuatu. Ya, ada harga yang perlu kita bayar. Tanpa kita mau bayar harga untuk berdoa, waktu berdoa, uang, tenaga, pikiran, kita nggak akan bisa lihat kemenangan atas kehidupan ini.
Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu dapat sesuatu dari Tuhan. Amin. Amin. Mari bangkit jadi orang yang lebih dewasa, supaya orang lain bisa lihat contoh kehidupan kita mengiring Tuhan, lalu mereka melihat penyertaan Tuhan, sehingga Bapak Ibu juga bisa memberkati orang lain. Itu sebuah rancangan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita nggak jadi anak-anak terus, tapi kita jadi orang dewasa, bisa mengatasi masalah, dan bisa tolong orang lain. Bisa ada tahu jalan keluar, bisa menunjukkan jalan kepada orang lain, di mana jalan itu adalah firman Tuhan, adalah Yesus sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau ada pengumuman dari host, dipersilakan.